ada beberapa sunat yang sunat dikerjakan dalam bulan Ramadan. Arti sunat yusabu ala fi'lihi wa la ya'aqabu ala tarkihi. Kalau kita kerja mendapat pahala. Kalau kita meninggalkan tidak disiksa. Itu definisi daripada pekerjaan sunat. Jadi ada beberapa perkara di dalam bulan Ramadan ketika kita berpuasa, sunat kita melakukannya dan mendapat pahala. Pertama, ta'jilul fitri, segera berbuka puasa. Idza tayaqanal ghurub, apabila telah yakin terbenam matahari. Jadi begitu kita yakin bahwa matahari sudah terbenam, itu sunat kita berbuka puasa dulu. Segera berbuka puasa. Artinya tidak disunatkan salat dulu. Jadi buka puasa dulu. Idza tayaqanal ghurub, apabila kita sudah yakin terbenam matahari, terbenam seluruhnya. Jadi harus yakin danya matauro bansaboh kailu. Menyaman 3/4 masuk, 1/4 lagi belum masuk. Yang kalau je buka puasa. Bi khilafi idza syakka, dengan sebaliknya apabila kita ragu apakah sudah terbenam matahari atau belum, terbenam atau belum, itu ragu namanya. Buka ilmu matahari apa kalau sang pengudahan anda datang yang langit nampak terang, timbul ragu. Fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat, maka wajib di atas orang berpuasa bahwa dia beramal dengan hati-hati. Wa yu'akhirul fitra, dia mentakhirkan buka. Jadi katanya wate karagu nyan be dah buka ile bahta takhir betul. Jadi nyan perlu supaya kita jangan tersalah. Karena biasa katanya ketika berbuka puasa bersama nya watekai jimutu turune nya mawawai jebi. Jadi melomba-lomba jebi. Bahkan na yang komen kahai pulang. Nah ini ya riskan. Ya hati-hati. Sehingga jangan sampai berbuka puasa sebelum matahari sempurna terbenam. Padahal mantang beud dia matahari golelu, tapi karena kata surak-surak kahai sehingga kita berbuka puasa di luar waktu, dan ini puasa kita tidak sah, batal, payah qadha. Ya. Karena orang yang yuk turune pun golong dente adil. Sama lagi muadzin. Muadzin itu diharuskan orang yang tidak fasik, orang adil. Tidak pernah dia berbuat dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil. Yang adil karena fasik. Jadi muadzin orang lagi nyo. Artinya apa kan? Karena menjaga waktu salat yang sebenarnya. Kalau muadzin fasik boleh jadi alam terminate tu. Tak pawai juga baca anak buah. Jadi rusak. Demikian juga ketika serene buka puasa. Kita tidak boleh berpedoman 100% pada imsakiyah. Imsakiyahnya takat-takat bahasanya. Kita harus yakin matahari terbenam. Nyo kailu mata Eropa kalau bila perle tebi luar kalian. Jadi hanya tangi wa bintinya Pak Imsakiyah
pukul berapa? 18:41 minit misalnya. Nyo ka 14:43 minit kajian buka aja. Belum tentu. Boleh jadi matahari masih seperempat lagi. Jadi kalau sudah yakin bahwa matahari terbenam, nah itu sunat kita buka puasa dulu baru salat. Yang kedua as-suhuru, makan sahur. Walau bijur'ati ma'in, sekalipun seteguk air. Jadi hikmah sahur ini taqawuyu ala saumi, supaya kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, wa mukhalafatu ahli kitab. Yang kedua, makan sahur ini untuk berbeda dengan orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka berpuasa tidak makan sahur. Jadi kita orang Islam, umat Muhammad, disunatkan makan sahur supaya mukhalafah dengan mereka. Lagi katanya biu puasa Taswa di orang Yahudi, di puasa urus 10 Muharram. Kita diperintah puasa Taswa, Asyura, puasa hari 9, puasa hari 10 supaya mukhalafah dengan Yahudi. Kemudian kalau tidak sempat puasa hari 9, puasa hari 11. Jadi 10 dan 11 supaya beda dengan orang Yahudi. Demikian juga hikmah daripada makan sahur. Fayusannu walau li syub'ana, maka hukum makan sahur itu sunat walau dalam keadaan kita kenyang. Jadi tanya tro balik tak baju guna pada 12 malam balik tak takat dia kameng. Itu waktu sahur sunat kita makan lagi walau sebiji kurma. Jadi untuk memenuhi sunat. Jadi ketika tanya tak ada baju sahur, ingat katanya bahwa sahur ini diperintahkan oleh Rasulullah sunat makan. Nah, ketika kita makan itu kita dapat pahala. Nah, menyata baju sahurnya, tak baju sahur you mengabek dia di tengah. Nyan hanafala baju sahur ya. Nah, jadi baju sahur mengingat bahwa hukum sunat. Wa qawluhu bi rutabin, sunat kita makan sahur dengan rutab. Rutab itu kurma masih muda, kurma udip, kurma yang golong dia ada ya manteng bani peti nyan lebih sunat kita sahur dengannya. Menyahananya fatamar, baru dengan kurma yang tamar, yaitu yang sudah ke kurma lagi dapat baju lebihnya. Wa yadkhulu waktu sahur min muntasafil laili, masuk waktu sahur mulai daripada setengah malam. Setengah malam berarti dari iluk matahari sampai dari fajar sampai iluk matahari 12 jam, berarti 6 jam nyan kai tamang waktu sahur. Jadi menjiluk matahari poh 6 itu biar poh 6 berarti poh 12 malam kai tamang waktu sahur. Nyan masuk waktu. Artinya sudah bisa kita makan sahur. Yang ketiga, sunat kita melakukan takhirus suhur, mentakhirkan sahur. Dapat telat baik baik apa je sahur. Yang hukum ji sunat. Bihaitsu la yahusyu takhir, sekira-kira jangan terlalu takhir yang membuat berkejar-kejaran dengan fajar. Rukuk dengan takbir kai fajar.
dengan tajib ia kai dengan fajar nyampe doh genan tataki wa yumsiku nadban anil akli qabla al fajri binahwi 50 ayatan. Sunat kita berhenti makan sebelum terbit fajar, kira-kira kalau kita baca Quran 50 ayat. Jadi dumna drib sunat baik li ta semaju. Kira-kira kita baca Quran li ta baju sahur, kita baca Al-Quran 50 ayat sudah fajar. 50 ayat kita baca nyan ka fajar. Nyo ayat-ayat sedang kuromi. Nya tabo-tabo ayat. Sebelah Quran kutrip 50 ayat. Jadi ayat kan ayat pendek kali dan kan ayat panjang kali. Nyan sunat. Berarti yang kedumnan waktu sahur yang sunat. Kira-kira setelah kita makan sahur baca Quran 50 ayat sudah terbit fajar. Berarti apa tu? 4:30. 4:30 dia tak baca, dia tak baca lewat 15 minit. Po 5 ka sahur ka fajar. Golong fajar po 5 golong. Berarti po 5 matang je baju. Po 5:15 subuh. Ya. Berarti po 5 matang je baju. Bang perlu buat apa tu minat korang ni? Dah baca? Dum tajam drone baca. Bang perlu buat ya? Ha? 15 minit? Tak bisa kau? Ha? Tak bisa kan? 15 ayat. 50 ayat mungkin lebih minit eh. Alih. Sebelah kafi. Oh, sebelah kafi. Oh, benar. Siju biasa baca Quran 25 minit. Saya tuju. Berapa ayat tu? Menurut ju, kurang on 25 minit. Kayaknya suratnya juz. Jadi kurang on Al-Quran 25 minit. Berarti menyata baca 15 minit leon. Leon. Ya, sekitar itulah. Kau betul ya. Nyan kedumnan kita takhir sahur. Kemudian ketika sudah kita ketahui bahwa matahari sudah terbenam, kita sunat berbuka puasa ala rutabin witran, di atas dengan kurma yang masih muda. Makna muda ini kurma masa. Rutabnya kurma masa. Menyatamar kurma yang lagi tak baju lebihnya. Jadi menyak rutab nyan kurma yang panik pun coba. Apa nama dia? Witran, dalam keadaan ganjil. Jadi buka puasa dengan kurma ganjil 1, 3, 5. Fayuqaddimuhu awalan, maka sunat mendahuluinya buka puasa pada kali pertama dengan kurma. Jadi begitu tanda buka puasa nyan be iele tajib cak kurma le baju sini baru baca Allahumma laka sumtu. Fa'il lam yajid, jika tidak mendapat kurma, bila kurma tidak ada, fama'i zamzama, sunat kita berbuka puasa dengan air zam-zam. Jika tidak dapat air zam-zam, fama'in, dengan air biasa. Iya biasa.
Menyanyan juga hana fakhulwid, maka dengan sesuatu yang manis. Ya, baru yang bingkang, baru yang kolak. Jadi pun nilai sunat buka puasa dengan kurma. Nyahana kurma, air zam-zam. Jika tidak ada air zam-zam, air putih biasa. Kalau tidak ada air putih biasa, baru dengan sesuatu yang manis. Bohme mame. Maksud al-khulu di sini malam tamassahun naru kal asal waz zabib. Sesuatu yang manis yang dimaksud di sini adalah yang tidak terkena api, yaitu seperti asal, madu, zabib. Zabib yang pura alah ya bubu bena yang pura ikun kismis. Kismis. Jadi nyan ketika hana ia tawar. Jadi hana kurma, hana ia zam-zam, hana ia tabu, yang sunat tak buka puasa dengan yang manis, yaitu iunong. Wal halwa, ya, halwa ma masat hunar, yaitu makanan yang disentuh oleh api, yang kena ngapui. Jadi menyahulu dalam bahasa Arab manis yang tidak tersentuh api. Menyahalwa manis yang disentuh oleh api. Ya, maka nekun yang kekun halwa itu katanya. Halwanya bahasa Arab. Jadi makanan yang mameh disentuh oleh api. Nyan halwa nane. Tanya beda-beda, nak halwa, nak duduk, nak mentekat. Kemudian sunat membaca doa iftar, doa buka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu. Nah, jadi lihat pajuh kurma baru baca doa. Ya, ke nawai baca doa ile. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya. Yang paling kurang. Kurang lah maka Allah malaikat untuk tok. Wa yad'u bima syaa, dan berdoa dia setelah itu dengan apa yang dia kehendak. Jadi dia habis dah baca doa buka puasa, nyan tak tamah doa pu yang menghut. Karena apa kan? Karena kebegah waktu berbuka puasa itu waktu mustajabah doa. Jadi waktu dah buka puasa, leh dah baca doa buka puasa. Doa jumpa yang berlek. Allahumma rzuqni zaujatan thaniyah. Ya Allah, nabi perumah tu bodoh. Ya. Tak kata duri benda ni. Ya kan? Contoh je, contoh benda. Ya, jadi sunat kita berdoa dengan apa yang kita kehendak. Kemudian lagi sunat dalam bulan Ramadan taftirus shaimin, memberi makanan atau membukakan puasa orang lain. Nah, jadi tepu buka puasa gop. Nah, orang yang puasa yang sunat lagi katanya wate terus wate buka puasa, tapi makanan keonyan supaya dia berbuka puasa. Lima fihi minal ajril kabir, karena pada pekerjaan itu mendapat pahala yang besar. Jarayat hafala. Setiap di makanan urang buka puasa supaya urang di berbuka puasa itu rayat hafala. Dalam hadis
man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang membukakan puasa orang yang berpuasa, itu bagi orang yang memberi makanan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa, tidak kurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Jadi menyamrupa urang puasa pahala gonyan terduk, yang ku urang bi makanan ku gonyan wate buka puasa merupa pahala terduk hana kurang mebeu. Yang pahala memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Khuzaimah. Ya. Kemudian sunat lagi i'tisalu minal janabati qabla al-fajri, mandi janabat sebelum fajar. Jadi tanya mujunub sunat tamana wa yuqalam itu bi fajar. Kepemenan khurujan kalau betul ya. Perintah. Khurujan minal khilaf karena keluar daripada khilaf. Mana keluar daripada khilaf? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kibang perbedaan. Ada ulama yang berpendapat junub wajib mana yuqalam fajar. Wajib. Sementara pendapat yang kuat sunat, tidak wajib mandi sebelum fajar. Maka untuk supaya kita jangan terkena khilaf ulama, maka sunat kita bebas dari khilaf mana waktu junub sebelum fajar. Walikai yabda'u somahu tahiran. Yang kedua tujuannya supaya kita mulai puasa dalam keadaan badan suci. Yaitu begitu itu fajar ditanya kasuci daripada hadas. Jadi beribadah puasa dalam keadaan sudah suci daripada hadas. Yang hukumnya sunat kan wajib. Kemudian i'tisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghribi. Sunat kita mandi malam setelah maghrib. Nyo yang kadang-kadang tanya jariung, biasa tanya poh 6 teput ke atas mana. Menyebelang bulan Ramadan mutamah fala tamana bila tamana tanya liu maghrib. Yang nafala. Likai yansyatu lil qiyam, supaya kita lebih mesra untuk salat malam. Jadi nafaidah mana wali maghrib yang nafaidah mendapat mesra ketika kita qiyamul lail. Jadi jika giyu yang berarti nah hikmah, walaupun menurut tanya pai mana wali maghrib. Yang kelhe nah manfaat mana wali maghrib menyamana hukum kita mengiya lampunyung hana masalah le. Karena mandi untuk mendinginkan badan. Mandi untuk segar badan nyan gak anggap mana sunat, ken mana wajib, mana mubah. Bila kita mengiya lampunyung tanpa sengaja tetap batal puasa. Karena mandi yang tidak diperintahkan. Mandi hanya untuk kesegaran badan. Jadi lebih aman bila katanya tamana waktu ba'dal maghrib. Kemudian dalam Ramadan al-muhafadzatu ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiril lailah. Sunat kita menjaga salat tarawih min awwali lailatin, mulai dari awal malam ila akhiri lailatin, sampai akhir malam. Akhir malam subuh. Jadi kita pelihara sembahyang tarawih dari insya sampai subuh. Ya. 2 rakaat ubem tu. Cuma tertuk, aku tertuk.
supaya kita masuk dalam kategori qiyam Ramadan. Kata Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampunkan baginya apa yang telah lalu dari dosa. Qiyam maksud di sini adalah salat tarawih. Nah, jadi qiyam Ramadan mulai daripada Isya sampai subuh. Ya. Jadi dia dua pengertian ini. Jid dan semayang lari dia Isya semayang. Ini 20 rakaat kali dah semayang masih jamiah 20 rakaat. Yang tadi ngapan dah benar semayang tarawih. Dia pusung dah juga dia lah. Coba dia lah. Pat dah dengar lah. Cunda mentang semayang tarawih. Dah juga cunda lah. Semayang lah. Petru belang panjang ni boleh. Dia tetap jumlah dan nama tertuh rakaat teman-teman tarawih. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi makna muhafazah salat tarawih dalam awal malam sampai akhir malam sampai fajar benar tarawih. Beranggapan dia dah semayang. Dia dah semayang li isya laju oleh yang taih atau taih juile pukul 12 daripada tak semayang atau segalam sahur tak semayang tarawih. Jadi jid lagi nya tabu makna. Jadi tak pelihara salat tarawih mulai dari awal malam hingga akhir malam benar tarawih tiap malam. Ai dah jak masjid di rumah. Nya tengetan malahnya. Jile jam-jam 2 malam bangun salat tarawih. Nyan hukum ji sunat dalam bulan. Jangan sampai ada malamnya ke absen di malam. Padahal lemah dari poh Sikuril sampai poh Tipleu. Poh Tipleu kadang ada salat. Jadi jangan sampai kita ketika tinggal sendiri enggak salat. Jadi tarawih tetap tak laksanakan. Notang aja nah. Oh bela. Ya. Kemudian sunnah lagi ta'akkudul muhafazati ala salatil witri. Lebih-lebih lagi kita disunatkan menjaga salat witir. Yang lebih. Kemudian iksaru min tilawatil Quran bitadabbur. Memperbanyak baca Quran dengan tadabbur. Mana tadabbur? Tahayati ayat yang tak bacanya. Ya. Dia putra tak baca ayat Quran ya. Tak perhatian pu tengah kepegang. Jadi mana menyagutanya pohon paling kurang ya silapih tanyakan mujtahid untuk memahami kandungan hukum dalam Al-Quran tidak mampu. Tapi untuk memahami bahasa Al-Quran misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ragu petunjuk bagi orang takwa. Dumnang kajian tu. Ketika kita baca Quran, faedah tadabbur ini supaya kita tahu diri. Maksudnya begini, kita baca Quran ke kata buku punaruh dan nyawa ayatnya. Apa masuk kita dalam ayat itu? Maksudnya begini, misalnya disebut oleh Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar misalnya. Orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, orang yang baca istighfar di waktu sahur. Tanya kedat sadar roh naruh ini. Naruh dalam baca istighfar waktu sahur. Bisa kepegang lampu atta ibu nawatta ibad, orang yang bertaubat yang laki-laki, orang yang bertaubat waktu yang perempuan. Tanya dah sadar roh naruh ini. Naruh bayanya. Ya. Waktu kita baca nanti wasariqu wasariqatu, pencuri agam pencuri nyahi naruh rokok.
Ya, nya kita sadar kan. Ya ini maksudnya tadabbur. Jadi ayat Quran kita tahu posisi kita itu di mana ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita orang yang bangun malam, ketika kita baca Al-Quran, begitu dapat ayat itu kita terasa apa nih? Ruh lung tina. Ya. Pada ruh membaca ayat paju harta yatim, terasa apa katanya? Ruh lung tina. Saya kat ruh bak sumbangan yatim jika ruh lang plop lang katong lung muterdul be. Pada ruh bak ayat riba menyeruh katanya tham yubate ruh roh. Nah ini faedah tadabbur. Jadi ketika tadabbur kita akan mendapat posisi kita itu di mana ketika kita membaca ayat Al-Quran. Jadi paling kurang katanya baru menumpuk kesadaran. Ini maksud daripada tadabbur. Dalam hadis dalam tutur sahabat, Ramadhanu syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Iksaru minas sunat. Dalam bulan Ramadan memperbanyak sunat-sunat karawati bis salawati, seperti sunat-sunat rawatib, wa salatid duha, salat duha, salat tasbih, salat awwabin. Ya, nyan kumji diperbanyak. Iksaru min amali salihan, memperbanyak amal saleh, kas sedekah, memperbanyak sedekah. Jadi sahabat katanya ayu sedekah afdal, tu sedekah yang paling utama ya Rasulullah. Jawab oleh Nabi, sedekah fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan itu lebih utama daripada sedekah bulan-bulan biasa. Wasilaturrahim, dan sunat memperbanyak silaturahmi. Bila dah jauh syarat dia. Jadi kita silaturahimnya kon ngon. Silaturahim dengan kerabat. Kerabatnya adik ayah, adik ibu, bang mak, bang ayah, anak kumun, adik sepupu. Pokoknya kerabat. Baik kerabat red ayah maupun kerabat red ibu. Nah, itu makna silaturahim. Jadi menyenggongonnya silatul ukhuwah, persaudaraan agama. Jadi yang silaturahim yang sesungguhnya adalah dengan kerabat. Nyan dalam bulan Ramadan belu. Ya, mata ke silaturahim kita mesti tajak tidak. Kirim talium ke silaturahim. Yang nak syarat dia merumpok orang kampung. Nak orang kampung nak kirim talium leung ke apa leung ya. Nyan kagakun silaturahim. Yang paling kurang. Ada dia kan buta demi buka puasa bagusnya. Buta demi puasa buka puasa bagusnya. Wahuduri majalisil ilmi, hadir majalis ilmu. Padna majalis ilmu dalam bulan Ramadan hadir. Wal i'tikaf, melakukan i'tikaf. Nyo tanya sambil taduk nyo taniat i'tikaf. Nyo lawinyo ka salah mupum urang. Salah mupum menau selama udip i'tikaf protokoler mulai malam 20 Ramadan. Tak ke uro puasa biasa nak gini i'tikaf dah malam tu bagi fikir gepreh ke malam 20. Nyan salah mupum ya. Dalam masjid begitu kita masuk sunat berniat i'tikaf. Kapan saja. Pu bulan Ramadan, pu ke bulan Ramadan, pu ro, pu malam. Asai tamang dalam masjid, be rugo tamang i'tikaf. I'tikaf itu mendapat pahala seperti kita memerdekakan budak. Saya ada pahala i'tikaf. Walau membelah minat. Jadi hana mesti dikauro. Wal i'timar, sunat melakukan umrah. Umrah dalam bulan Ramadan seperti haji di luar Ramadan. Wal iqbali ala Allah, menghadap kepada Allah.
Bagaimana? Bihifdzil qalbi wal jawarih, dengan memelihara hati dan anggota, wa da'awatil maksurah, berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dalam bulan Ramadan kita yang hati dan yang berdoa ke Allah Taala. Kiban jangan timbul kecurigaan kepada orang lain. Wal jawarih, memelihara jawarih. Jawarih anggota tubuh, lisan, kuping, mata, tangan, lidah, nyan giyu pelihara dalam bulan Ramadan beru mucawo. Ya, nyokino tapi yuk. Get.